Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mam semua. Ketemu lagi di Smart Mom Talk bareng aku, Neni. Nah, di kesempatan kita kali ini, kita mau sharing nih mengenai tumbuh kembang anak. Terima kasih yang sudah bergabung. Halo. Oke, Mams. Di kesempatan kita kali ini, kita mau sharing nih mengenai tumbuh kembang anak ya. Jadi, namun banyak juga nih orang tua yang memiliki keluhan nih mengenai perkembangan anaknya, terutama seperti speech delay dan juga speech disorder. Nah, kali ini kita nanti akan cari tahu dengan Bapak Trigunadi, ahlinya nih ya. Beliau adalah konselor anak berkebutuhan khusus sekaligus CEO dari Yamed Klinik Tumbuh Kembang Anak. Nanti kita juga akan undang Mam Linda. Mam Linda ini seorang mompreneur juga dan juga seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Baik, kita langsung undang aja ya. Kita lihat dulu. Oke, kita coba invite. Halo, Mam Heni, salam dari Depok. Oke, sebentar ya, Mams ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selamat datang di Assalamualaikum. Smart Mom Community, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ini baru pertama kalinya kita join bareng. Iya, benar sekali. Oh iya, ini maaf tadi saya kira ini Pak kita di IG yang satunya. Mohon Oh, maaf. oke. Ya, nggak apa-apa. Selamat malam, Oke, Patri. sebelum Selamat malam, Bun. Ya, Oke, Pak Tri. Ya, Sebelum kita masuk ke tema nih, mungkin bisa sharing perkenalan dulu, karena ini kan baru pertama kali ya di Smart Mom Community. Jadi ya. mungkin Moms yang join malam ini pengen tahu juga nih, pengen kenalan juga dengan Pak Tri Gunawan. Pak Tri Gunadi, mohon maaf. Oke, baik. Selamat malam, para moms community di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Gunadi. Saya biasanya dipanggil Gunadi. Saya sehari-hari dosen di Universitas Indonesia di Prodi Vokasi. Dan saya sehari-hari juga mengasuh klinik tumbuh kembang, di mana klinik tumbuh kembang saya itu namanya adalah Yamed, Yayasan Medical Exercise Therapy. Ada 43 cabang di seluruh Indonesia, dan sehari-hari ya membantu anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk yang malam ini kita akan bicarakan yaitu tentang speech delay. Nah, saya seorang ya. konselor anak berkebutuhan khusus. Background edukasi saya D3 okupasi terapi, S1 kedokteran, dokter umum, S1 psikologi, Universitas Indonesia, S2 magister anak psikologi usia dini,
Universitas Indonesia juga, dan saat sekarang sedang mengambil profesi psikolog di Universitas Unika Atmajaya, Jakarta. Wah, keren sekali nih, Pak. Iya. Oke, Pak, mungkin ini kita Ya, langsung ke tema aja ya. Kemarin kan kita mau bahas nih tentang speech mm-mm. delay dan juga delay disorder itu seperti apa. Ini beda gitu ya, Pak ya? Iya, berbeda. Jadi perlu dipahami dulu nih saya buat para mam semua nih bahwa speech delay. Nah, ini ingat nih, speech delay adalah bukan diagnosa. Jadi jangan sampai nanti salah nih. Seringkali kan nanti dapat anak kamu apa? Anakku speech delay. Nah, ingat, speech Hmm. delay bukan diagnosa. Jadi jangan sampai salah arahan gitu. Karena seringkali nantinya jadi gini nih. Speech delay itu sebuah istilah loh. Speech delay itu bukan diagnosa. Jadi bukan seperti gini nih, bukan autis. Nah, autis itu diagnosa gitu ya. ADHD, nah itu diagnosa. Tapi kalau speech delay itu bukan diagnosa. Speech delay adalah sebuah istilah yang nantinya indikasikan bahwa anaknya delay itu istilahnya berbeda dengan speech disorder. Speech delay itu adalah tadi tuh, di mana keterlambatannya itu bukan diakibatkan karena adanya gangguan medis. Tapi kalau speech disorder itu karena gangguan medis. Jadi Hmm. berbeda. Nah, jadi speech delay adalah sebuah istilah atau kondisi di mana anaknya terlambat berbicara. Nah, dan ingat patokannya nih, red flag-nya nih, atau bendera merahnya nih. Di usia 1 tahun itu belum mampu mengujar, harusnya kan 1 tahun itu mampu mengujar sekitar 1 sampai 3 kata yang katanya itu bervokal sama. Jadi misalnya papa, mama, dada kayak gitu. Nah, kalau di 15 bulan itu 3 sampai 5 kata. Di usia 18 bulan minimal 10. Nah, di usia 2 tahun itu minimal 20 kosakata. Nah, itu yang harusnya dipahami. Kalau anaknya kok belum ada sama sekali, bahkan tanda-tanda untuk mengarah ke berbicara seperti menunjuk, seperti berceloteh atau istilahnya apa ngoceh, itu aja belum, itu harus diwaspadai. Dan yang paling penting adalah kontak mata atau joint attention. Itu yang seringkali harus diwaspadai. Kalau kok tanda-tandanya kok anak kok cuek ya, anakku kok nggak ada respon ya sama aku ya, nah kayak gitu itu sudah harus diwaspadai gitu. Nah itu speech delay. Berbeda dengan Ya. speech disorder. Kalau speech disorder adalah sebuah kondisi ketidakmampuan. Jadi ingat, kalau speech delay adalah keterlambatan. Kalau speech disorder adalah ketidakmampuan berbicara. Diakibatkan karena gangguan-gangguan medis. Seperti misalnya contohnya anak yang kejang, anak yang epilepsi, yang akhirnya tidak bisa berbicara, anak yang autis, yang akhirnya tidak berbicara, itu namanya speech disorder. Jadi jangan ngomong anaknya autis kok ngomongnya speech delay gitu. Jadi ini yang seringkali salah kaprah di luar sana gitu tuh. Di luar sana tuh salah kaprahnya kenapa? Karena ya itu tadi, karena orang nggak paham tentang menggunakan terminologi speech delay gitu. Speech delay disamai dengan speech disorder. Anaknya autis ngomongnya speech delay. Atau bahkan seringkali nanti juga yang digunakan oleh bukan hanya bukan para moms doang ya gitu. Jadi gini, moms harus pintar, harus datang ke ahli yang memang sering menangani anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang. Karena meskipun dia dokter, meskipun dia itu psikolog, kalau bukan dia sehari-hari berpraktek dengan anak dengan gangguan tumbuh kembang, ya jangan salahkan kalau salah diagnosa gitu. Dan seringkali tadi tuh, wong dia itu psikolog terkenal, wong dia itu dokter terkenal, kok anak saya didiagnosa speech delay loh gitu. Padahal speech delay bukan diagnosa gitu. Itu yang Oke. seringkali salah karena tadi tuh, karena memang mamsnya yang salah datang ke ahli yang kurang tepat gitu. Itu yang harus dipahami.
Gitu, Mams. Hmm, iya, iya. Gitu ya, Nah, kalau ayah. Mam Linda ini kan anaknya juga ini ya, Mam ya. Namanya Denis ya. Denis Ya, ini kan berkebutuhan khusus juga. Itu mungkin bisa diceritakan apakah dia juga delay speech atau gimana? iya. Waktu terakhir assessment itu dengan Pak Gunadi itu sekitar 4 bulan yang lalu ya. Itu didiagnosanya terakhir speech delay tapi dengan gangguan. Gangguan inya ada sensory processing disorder, dispraksianya, impulsivitas, hiperaktivitas, gangguan emosi, dan gangguan konsentrasi. Itu banyak banget. Jadinya eh, banyak gangguannya. Jadi kayaknya kalau mau goals-nya bicara itu harus dibetulin satu-satu dulu ya, Dok? Iya, betul. Jadi kenapa kenapa kalau kita benerin speech delay tadi, nah kebetulan ini ya Mam ya, speech delay-nya memang ada beberapa penyebab nih. Disebutnya namanya Hmm. et causa. Et causanya tuh banyak banget tuh. Et causanya adalah yang pertama gangguan emosi perilaku. Jadi gini, Hmm. ini di otak kita itu pusat berbicara itu di sebelah kiri sini nih. Nih, di sebelah kiri sini. Di sini itu nanti ada 3 area penting. Yang di sini ini adalah namanya Wernicke. Wernicke itu adalah pusat untuk pemahaman. Namanya sensory speech gitu. Nah, sensory speech tadi ini akan diselubungi oleh namanya pusat namanya posterior language area. Itu pusat untuk uh, emosi. Nah, jadi kalau Hmm. si emosi itu menyelubungi, otomatis dia tidak akan fokus untuk paham. Sedangkan ini si dua ini tadi dua Wernicke sama si posterior tadi itu akan bersama-sama akan ke depan sini ke Broca. Broca itu adalah pusat untuk bicara. Nah, pusat untuk memproduksinya. Jadi, Hmm. otomatis anak yang dia gangguan emosi perilaku, tantrumnya kenceng, dia apa-apa nangis, apa-apa dia Hmm. teriak, apa-apa dia tidak bisa kontrol emosinya, itu akan pasti otomatis terlambat berbicara. Jadi, eh, program kita waktu kemarin ini ya, Mam ya, untuk memperbaiki dulu kontrol emosinya dulu, gitu. Hmm. Jadi kontrol emosinya diperbaiki terlebih dahulu untuk nanti dapat anak itu bersama-sama si kontrol tadi. Nah, kontrol tadi nanti dipengaruhi oleh 3 nih. Jadi tiga Hmm. tiga erat kaitan penting di dalam si Wernicke ini. Ada namanya emotion, ada namanya kontrol. Kontrol itu nanti kontrol emosi dan kontrol motoriknya. Jadi anak-anak yang dia tidak bisa mengontrol motoriknya dalam tanda kutip adalah hiperaktif gitu ya. Nah, itu otomatis juga akan terlambat berbicara juga karena dia Hmm. tidak mampu fokus. Karena gini, untuk belajar, untuk dapat menyerap informasi itu harus fokus. Fokusnya pun ada 4 integration. Fokus kuping, fokus mata, mata pun itu akan lihatnya ke mulut orang dan contoh gini. Contoh nih, saya akan ngajarin nih. Ini namanya kotak misalnya gitu, kotak. Nah, si anak itu akan harus dengar kata kotak, melihat mulut Pak Mamsnya yang ngomong kotak dan lihat kotaknya. Nah, ini yang penting banget nih para mams, kalau ngajarin itu sih bendanya harusnya 3 jari dari mulut. Nah, jadi jangan jangan gini nih bendanya mana, mulutnya mah kemana, anaknya mah kemana gitu tuh. Itu yang tidak terbentuk si kosakata tadi. Jadi sebenarnya nih ini yang sangat penting di mana anak yang speech delay itu bukan karena gangguan-gangguan medis, tapi diakibatkan karena stimulusnya salah atau orang tuanya tidak memberikan stimulasi atau adanya gangguan-gangguan yang prasyarat bicara. Jadi prasyarat bicara itu atensi, terus kematangan oral motor, hanya karena tidak matang gitu. Jadi berbeda dengan speech disorder tadi. Kalau speech disorder itu memang benar-benar karena adanya masalah medis tadi. Kenapa? Adanya kejang, adanya ciri autis, adanya ciri ADHD, adanya ciri Down syndrome, itu namanya speech disorder, bukan speech delay. Tapi kalau speech delay tidak ada gangguan medis, tapi memang ada gangguan-gangguan yang disebabkan karena proses belajar berbicaranya tadi tidak matang.
Jadi dari mulai fokus konsentrasi, adanya gangguan emosi tadi tuh, adanya ketidakmatangan dalam oral motor, termasuk nih para moms yang sering salah adalah tidak melatih kematangan oral motor. Misalnya dari semenjak empasi 6 bulan itu ternyata tidak diberikan naik tekstur gitu. Harusnya kan 12 bulan itu anak sudah makan makanan rumah sebenarnya, makan makanan rumahan. Nah, yang ada ini anak di blender terus makanannya. Akhirnya oral motornya pun juga tidak matang. Jadi tadi yang harus nantinya akan harus dimatangkan satu persatu si prasyarat bicara tadi. Gitu, Mams. Oke. Ini tadi Mam Linda terputus. Iya, Ini saya sepertinya sinyalnya kurang bagus jadi terlempar. Oke. Ini saya juga ini kayak punya keponakan gitu ya. Dia sebenarnya Ya. umurnya ini sudah hampir 2 tahun nih, Pak. Cuman Mm-mm, mungkin, tapi dia belum, kosakatanya tuh masih minim sekali gitu ya. mm-mm, mm-mm, Jadi ngomongnya mungkin bisanya cuma mami atau apa dan belum mm-mm. jelas. Nah, kalau di lingkungannya itu, karena kalau saya lihat itu karena ini, mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Mesti bahasanya Mm-mm. campur nih antara bahasa Inggris dan bahasa. Iya. Iya, pas tadi keluar. Iya. Oke, tadi masih Ya. sampai di bahasa Inggris tuh, Mams. Lanjut lagi, Mams. Oh ya, jadi ini di rumahnya itu dia ini seringnya tuh orang-orang di sekitarnya seperti saudaranya atau orang tuanya tuh pakainya dia bahasa Inggris gitu ya. Mm-mm, Ada mm. juga yang bahasa Indonesia. Apakah itu mempengaruhi dia terlambat bicara itu bisa mempengaruhi? Ya, ya, jadi gini nih. Sebenarnya mengajarkan bilingual atau bahkan nih multilingual itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya mengajarkan bilingual dan multilingual itu sangat-sangat sah dan diperbolehkan. Tapi, nah tapinya ini yang harus dipegang. Tapi harus dikuatkan dulu bahasa ibunya atau mother tongue-nya. Mother tongue tidak boleh lepas, tidak boleh tidak matang saat dia ada intervensi si secondary language. Jadi prasyaratnya adalah sekitar 70%. 70% itu contoh gini nih. Jadi sebenarnya idealnya itu mengajarkan bilingual atau multilingual atau bahasa Inggris atau bahasa apapun itu tadi itu kalau anak sudah matang 70%. 70% dari sekitar usia 2 tahun deh misalnya contoh gini nih. Makanya idealnya yang paling tepat mengajarkan bahasa Inggris itu adalah sekitar di atas 2 tahun. Di bawah 2 tahun jangan dulu karena kita harus mematangkan yang namanya mother tongue, bahasa ibu. Nah, bahasa ibunya nah ini yang sering salah. Bahasa ibu adalah di mana anak itu tinggal. Ingat, di mana anak itu tinggal. Bukan karena sekolahnya bahasa Inggris, bukan karena pengen orang tuanya pengen bahasa Inggris gitu tuh. Jadi di mana anak itu tinggal. Kalau anak itu tinggal di Indonesia berarti mother tongue-nya adalah bahasa Indonesia. Dan ingat 70% dari 2 tahun tadi ingat 2 tahun itu harusnya sudah menguasai antara 20 sampai 50 kosakata. Jadi anggap aja yang 50. Jadi 70% dari 50 itu sudah bisa bahasa Indonesia baru bisa mengajarkan bahasa Inggris. Dan seringkali yang salah yang menyebabkan anak itu jadi terlambat berbicara karena bahasa Inggrisnya abal-abal cara ngajarinnya gitu. Jadi abal-abal itu gimana? Karena emaknya bahasa Inggris katro gitu ya. Jadi dicampur-campur gitu ya. Si Donse sini, si Donse gitu. Padahal bahasa Inggris tidak bahasa. Yang namanya mengajarkan bahasa harus fungsional. Fungsional harus utuh, tidak boleh campur-campur. Jadi kalau misalnya mau mengajarkan bahasa Inggris ya memang pengantarnya pun bahasa Inggris. Jadi misalnya contoh di sebuah sekolah internasional, dia good morning children, how are you today? Ya, itulah yang harusnya diajarkan. Jadi utuh dari mulai pagi sampai dia pulang, goodbye, itu adalah bahasa Inggris. Dan ingat, konsisten dan tidak boleh menggunakan gadget. Karena gini nih, seringkali para mams yang di sana yang nggak ngerti tentang cara ngajarin
bilingual, multilingual tadi itu adalah anaknya ditontonin gadget. Jadi anaknya itu ditontonin gadget. Dianggapnya biar pinter bahasa Mandarin, biar pinter bahasa Korea, biar pinter lah. Itu tidak akan menghasilkan sebuah bahasa. Bahasa adalah fungsional, dipakai gitu. Jadi sebenarnya tidak salah mengajarkan bahasa, bahkan tadi lebih dari 2 pun boleh, 3 pun langsung boleh. Jadi misalnya gini, neneknya bahasa Cina, jadi mbaknya bahasa Jawa, si ayah ibunya bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh, asal konsisten. Konsisten itu misalnya contoh mbaknya interaksi, ayo lenggase sini, lenggase, maem se yo dek, maem se. Nah, dia akan tahu itu maem se itu apa. Nah, gitu. Ya, terus nanti misalnya contoh ibunya bahasa Inggris deh gitu. Come on, sit down first. Come on, you must sit down. Oke, good, sit down. Oke. Nah, dia pakai bahasa Inggris pun nggak masalah. Kalau konsisten. Karena sebenarnya di otaknya anak itu akan mempunyai yang namanya loker-loker untuk menyimpannya. Nah, masalahnya dimasukkan nggak si loker-loker itu gitu tuh. Jadi loker-loker itu harus diisi. Nah, jadi si ibunya yang tadi target bahasa Inggris harus punya target juga. Dan bahkan sebenarnya untuk anak normal itu sebenarnya bertambah setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun itu akan bertambah sekitar 9 kata per hari. 9 kata baru per hari. Jadi seharusnya nih makanya nanti para harus bikin kayak gini, bikin 9 kata per hari, 9 kayak gitu. Jadi harus 9 kata baru pokoknya, 9 kayak gitu. Jadi 9 kata per hari akan harus diajarkan ke anak. Nah, 9 tadi mau dibagi, emaknya, si mamanya atau si bundanya gitu ya, itu ngajarin 3 kata baru dengan bahasa Indonesia. Si eyangnya, si omanya mengajarkan 3 kata baru dengan bahasa Mandarin. Si mbaknya 3 kata baru bahasa Jawa. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Tapi tadi harus tidak boleh abal-abal. Karena seringkali yang menjadi masalah adalah abal-abal tadi. Gitu. Dan juga Gitu, tadi ya. Dan juga tadi ya Pak ya, setidaknya harus misalkan mau mengajarkan bahasa asing harus 70% menguasai bahasa ibu dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi 70%-nya dicapai dulu, jangan 70%-nya aja belum dapat. Karena gini, di dalam aturan bahasa itu harus ada namanya cantolan bahasa. Jadi cantolan bahasa itu adalah yang akan menjadi pengantar atau cantolan pemahaman. Gitu. Contoh, red. Dia harus tahu dulu merah karena dia akan harus tahu tuh red. Kalau dia belum, bahasanya ibu belum terbentuk, dia akan confused, akan bingung gitu. Jadi nantinya akan jadi malah namanya confused language disorder namanya. Nanti akan ada nah itu kalau kayak gitu disorder, bukan lagi delay speech gitu. Karena ada intervensi yang salah. Nah, jadi nanti akan ada namanya confused language disorder atau gangguan bahasa karena kebingungan bahasa. Kayak gitu. Berarti antara nanti speech delay dan juga speech disorder itu penanganannya, cara mengatasinya juga akan berbeda ya? Beda banget. Karena nanti tergantung pada namanya et causa atau penyebabnya. Kalau karena gangguan emosi perilaku, berarti yang akan ditangani adalah masalah tantrum, masalah dia kontrol emosi, masalah dia bisa sabar, masalah dia bisa menahan diri, kayak gitu. Nah, kalau nanti misalnya attention atau gangguan fokus, yang ditangani adalah kemampuan fokus konsentrasinya, dia mampu melihat, mampu mengintegrasikan antara kuping, mata, mulut, sama namanya cognition, brain. Jadi nanti akan diajarin treatment yang namanya 4 integration, hearing, visual, mouth, and cognition. Jadi ada program untuk 4 integrasi tadi. Kalau masalahnya tadi di bingung bahasa, berarti nantinya akan mengelompokkan tadi bahasa-bahasa tadi. Kayak gitu. Kalau karena misalnya autis, berarti nyelesain si masalah autisnya. Cueknya, kayak gitu. Kalau masalah hipernya, berarti si motoriknya harus dilepaskan, harus dimatangkan, hipernya dikuras, kayak gitu. Jadi
penanganan anak itu sangat tergantung pada diagnosa. Makanya penting sekali membuat diagnosa yang tepat. Saat diagnosanya udah salah, arahnya juga udah salah. Jadi para Oke. moms jangan sampai tadi keblinger. Karena banyak moms yang nggak tahu, jadi keblinger ke arah yang salah gitu. Apalagi banyak tempat-tempat klinik tumbuh kembang yang dia itu selalu gara-gara dia itu mungkin ahlinya nggak benar, ahlinya tidak mumpuni, dibilang nih, Mam, diagnosa itu nggak penting, Mam. Jadi nggak usah didiagnosa ya, langsung aja terapi ya, gitu. Karena diagnosa itu nanti malah melabel anak. Lah, semua titik Hmm. awalnya adalah diagnosa. Contoh, misalnya saya punya ini kudis, ini kurap, ini panu. Ngobatin kudis, kurap sama panu beda nggak? Beda. Jadi kalau misalnya contoh, panu itu ciri-cirinya nanti akan ada kriterianya. Jadi nah, kriteria diagnosa itu ada di dalam buku, namanya DSM-5. Jadi kalau si ahlinya tidak mampu menguasai DSM-5 tadi, jadi akhirnya tidak mampu mendiagnosa dengan benar. Akhirnya ragu-ragu. Ragu-ragu ngomong ke para mams gini, untuk menutupi keraguan-raguannya adalah, Mams, nggak usah didiagnosa ya. Mams, ini terapi dulu aja ya. Mams, diagnosa itu nggak penting. Salah besar. Diagnosa itu sangat penting. Karena diagnosa adalah awal untuk kita mampu melakukan apa nih tata laksananya. Gitu. Jadi tadi misalnya contoh panu. Panu itu ciri-cirinya adalah bersisik, tepinya tidak rata, bla 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 gitu. Nah, panu harus diobati dengan anti jamur, anti fungi. Gitu. Kalau jadi itu yang menyebabkan kenapa kita harus mendiagnosa dengan tepat. Dan itu yang terjadi di Yamet ya, Mam ya. Iya, Ya. kalau udah diagnosa itu apalagi kayak banyak gitu kayak shock juga sih ya. Terus ya pasti agak-agak kaget gimana gitu ya. Kalau jadi orang tua itu terus ya penanganannya juga kan nggak mudah ya dok ya. Ya. Kerjasamanya itu terus ya apalagi kalau anak hiperaktivitas tuh kayak sehari kayak nggak cukup tenaga gitu. Ya, tapi dengan gini nih, sebenarnya kalau maksud kami Diamet itu adalah dengan kami membeberkan semua akan jadi terlihat, tertangani. Iya. Coba kalau ada yang di sebuah center atau di sebuah klinik tumbuh kembang itu cuma didiagnosa speech delay gitu doang. Tim terapisnya tidak paham bahwa yang harus diselesaikan adalah gangguan emosi perilakunya, sensori prosesingnya, hiperaktivitasnya, impulsivitasnya. Jadi memang akan harus dijembreng semua masalahnya supaya kelihatan, supaya jelas tata laksananya. Itu yang memang SOP kami, SOP kami itu SOP Yamet itu untuk begitu karena bertujuan untuk sebenarnya bukan untuk membuat orang tua shock, tapi untuk membuat orang tua paham bahwa masalahnya penyebabnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau nggak salah ada 5 ya kalau kemarin ya, Maima. Gangguan emosi perilaku, temper tantrum, impulsivitas, hiperaktivitas, sensori processing disorder sama dispraksia. Ada 6 ya. Ada 6. Jadi, Iya. nah masalah itu yang harus diselesaikan tuh gitu. Itu, Mams. Nah, sebenarnya tuh Ya. Silakan Mam Nini dulu. Oh, kalau untuk menentukan diagnosa itu biasa berapa ini dok? Harus ada asesmen yang berapa Ya. hari atau Ya, gimana? ada dua periode, dua tahap. Karena yang pertama adalah ngetes dulu milestone. Jadi kalau di Yamet itu nanti akan ada lewat fase namanya observasi ya, Mam ya. Pertama observasi dulu sama tim. Jadi nanti diobservasi dulu anaknya oleh tim dari mulai assessment, nanti ada sekitar 12 ini slot. Dari mulai kesiapan assessment sensorik, assessment motorik kasar, assessment motorik halus, assessment motorik oral, assessment untuk kemampuan bicara dan bahasa, assessment untuk attention atau fokus konsentrasi, assessment untuk kemampuan dalam pra-akademik namanya, assessment dalam kemampuan activity daily living. Wah, 9, ada 9 slot, ada 9 tes. Nah, itu dilakukan oleh tim nih, Mam. Nah, nanti dari tim itu di meetingkan saya membuat rumusan diagnosa baru
masuk ke fase assessment ya, Mam ya. Assessment baru dengan saya untuk dijelaskan kepada orang tuanya tentang apa diagnosanya, ini masalahnya di mana, tujuan akan diterapinya seperti apa, dan yang paling penting adalah diterangkan pemahaman tentang diagnosa tersebut dan PR-nya dijambreng. Mam, nanti pertama harus bikin dulu jadwal. Banyak banget PR-nya ya, Mam ya. Jadi bikin dulu jadwal. Nih, jadi PR-nya ini banyak banget nih, kayak gini nih. Nanti PR-nya itu diminta untuk bikin jadwal bergambar, kayak gini nih. Jadi bikin jadwal bergambar. Habis bikin jadwal bergambar nantinya, nih, jadi nanti pertama bikin ini dulu nih, di rumah. Karena anak harus tahu tentang jadwalnya dari waktu ke waktu gitu. Terus nanti di jadwal ini ada nanti stimulus-stimulus, harus ngerjain ini, motorik kasarnya ini. Nah, ini nanti akan ada ini termasuk masas. Nanti akan diajari bagaimana cara masas kayak gitu. Jadi, nah ini harus dilakukan semua. Nih, nanti PR-nya ini. Nih, untuk menguras tenaga hiperaktivitasnya harus ngelakuin aktivitas motorik kasar. Nih seperti ini kayak gitu. Jadi nanti para moms akan dituntun untuk membantu bagaimana memaksimalkannya di rumah, termasuk bagaimana nanti cara masas. Bahkan kami kasih videonya, jadi videonya masas itu sudah kami bikinkan untuk dilakukan di rumah. Dan masasnya itu harus 2 kali sehari, pagi dan sore. Kayak gitu. Ya, saya mau tanya nih, Pak. Kan tadi ada sensory processing disorder sama dispraksia. Teman-teman saya kayak nitip pertanyaan, karena banyak juga yang sensory processing disorder. Itu sebenarnya apa bedanya sih sama dispraksia itu? Oke, Ya. jadi sensory processing disorder itu adalah gangguan sensori. Di mana nih, di dalam tubuh anak itu ada 8 sensor. Nah, si dispraksia itu adalah ujung sini nih. Nih, ujung di sini namanya dispraksia. Jadi dispraksia SPD itu sensori itu gangguan umumnya. Gangguan payungnya. Sensory processing disorder adalah gangguan sensori pada si anak. Nih, si gangguannya. 8 itu dari mulai raba, dari mulai otot sama sendi, keseimbangan dan seterusnya. Nah, dispraksia itu adalah kumpulan puncaknya dari gangguan sensory processing disorder. Jadi gangguan puncaknya itu adalah si dispraksia itu. Dispraksia adalah ketidakmampuan dalam kontrol koordinasi geraknya dia. Yang nantinya ada 6 masalah dispraksia itu tuh. Jadi pengorganisan sebuah tugas, kontrol koordinasi motorik kasar, kontrol koordinasi motorik halus, kemampuan fokus konsentrasi, kemampuan bicara dan bahasa, sama kemampuan akademik untuk yang menuju ke tingkat belajar baca tulis hitung nantinya. Nah, jadi 6 ini yang nantinya akan harus dilakukan, diselesaikan satu persatu dari mulai sensorinya gitu. Jadi kenapa nantinya akan harus diberesin dulu dari yang piramid paling rendah, paling bawah gitu. Jadi nih, ini yang piramid paling rendah itu yang sini nih. Jadi yang warna ungu ini namanya sensori. Nah, gangguan ini dulu nih yang diberesin dulu nih sebelum ke atas ke bagian tadi yang tadi saya ceritain tentang koordinasi motorik kasar, koordinasi motorik halus, konsentrasi, kemampuan konsentrasi anak, kemampuan bicara bahasanya anak, kemampuan praakademika anak, kayak gitu. Gitu, Mam. Jadi sensori itu adalah payungnya, gangguan keseluruhannya. Praksis adalah bagian dari sensory processing disorder tadi. Gitu. Cukup jelas, Mam? Oh ya, cukup, Dok. Ini sambil aku bacain pertanyaan yang masuk ya. Ya, silakan, Mam. Oke, ini ada dari Mam Heni. Pak Gunadi, ini terapi emosi khusus usia tumbuh kembang atau bisa juga teenage ya? Iya, kebetulan karena kami itu klinik tumbuh kembang, izin kami di Dinas Kesehatan cuma di bawah 17 tahun. Jadi kalau masih selama di bawah 17 tahun masih bisa memungkinkan di klinik kami. Cuma kalau sudah remaja, sudah di atas 17 tahun, kami akan refer ke klinik teman kami, namanya klinik remaja. Jadi selama itu nanti masih di bawah 17 tahun masih bisa di klinik Yamed. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Gimana Mam Heni? Oke. Ini Mam Linda ada pertanyaan? Saya mau tanya lagi nih, Dok. Kan Ya. kalau saat ini anak saya ini sebenarnya udah lebih bagus ya. Memang masih emosi itu masih kadang-kadang masih suka meletup-meletup gitu ya. Apalagi kalau abis sakit sempat kejang step itu kan di opnam. Tapi bukan yang karena kejang demam aja jadi katanya nggak bahaya. Jadi tuh kayak tadinya udah bagus gitu ya karena perilakunya udah tertata, tapi karena di opnam jadi kayak berantakan lagi gitu loh Dok Ya, aturannya. Itu memang ya. biasa gitu ya Dok ya? Harus kayak Iya, diulang lagi aturannya. pasti. Jadi gini, penggunaan, hati-hati nih ya, penggunaan antibiotik. Nah, antibiotik itu bom. Antibiotik itu akan ngebom bakteri baik dan bakteri-bakteri jahat gitu. Nah, ketidakseimbangan tadi bakteri di dalam tubuh itu akan menyebabkan pada perubahan perilaku dan emosi gitu. Makanya sebenarnya kalau kita punya anak dengan special need itu anak berkebutuhan khusus itu harus diinfokan ke dokternya siapapun yang nangani anak kita. Bilang, anak saya spesial loh dok, gitu. Anak saya uh, uh, speech delay dan dengan gangguan emosi perilaku dan hiperaktivitas. Jadi sebenarnya nih dok, kalau bisa jangan kasih sirup ya dok, gitu. Jadi nanti karena di setiap sirup itu pasti ada gulanya. Jadi kenapa lebih bagus anak-anak yang dengan anak special need itu nanti kalau dikasih obat sama dokter milih aja yang puyer. Kalau puyer kan ditumbuk tuh gitu. Itu benar-benar dari tumbuk gitu. Kalau yang namanya sirup itu pasti ada obat ada gulanya yang banyak banget karena itu yang nantinya akan berantakin semuanya, berantakin hiperaktivitasnya, berantakin gangguan emosinya, meluap-luap lagi, dan tadi seminimal mungkin diusahakan tidak menggunakan antibiotik gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Dan bahkan antipiretik atau obat demamnya itu kalau bisa jangan sirup. Kan banyak tuh dokter yang nantinya udahlah kasih aja tuh misalnya paracetamol sirup misalnya gitu. Padahal kalau dikasih paracetamol yang tablet yang dibikin puyer itu akan lebih meminimalisasikan efek dari perubahan perilaku dan emosi pada anak kita. Gitu. Itu yang terjadi di obatnya ya. Dan ingat nih, kejang itu mau kejang demam, mau kejang epilepsi, itu akan juga tadi menurunkan kemampuan karena gini, si brain spurt namanya, jaringan saraf itu pasti ada beberapa yang akan hilang atau putus. Itu yang menyebabkan jadi turun kembali si kemampuannya. Jadi hati-hati kalau anak habis sakit itu bisa karena efek obat atau apalagi disertai dengan kejang itu juga akan mengakibatkan penurunan kemampuan. Jadi memang ya memang harus dijaga. Kenapa obat-obat? Jadi gini nih, suplemen di luar sana yang mengatakan dalam tanda petik dia bisa mengobati speech delay itu bohong banget. Yang benar adalah dia sebenarnya adalah suplemen buat tubuh anak. Anak itu jadi tidak mudah sakit. Akhirnya anak itu mampu belajar setiap hari secara konstan dan akhirnya bisa menyerap informasi dengan baik. Jadi ingat, nanti para moms jangan sampai ketipu dengan obat-obat di luar sana atau obat atau suplemen lah gitu ya yang mengatakan untuk speech delay. Nggak ada obat untuk speech delay. Jadi tidak ada obat satupun yang bisa membuat anak itu bisa bicara. Jadi tetap adalah terapi. Ya kayak gini analoginya. Analoginya mana ada obat bisa orang bisa tiba-tiba bisa bahasa Jepang gitu. Yang ada adalah dia harus les bahasa Jepang gitu. Jadi kalau dia nggak pernah les bahasa Jepang, tidak pernah diajarkan bahasa Jepang, ya tidak akan bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi tidak ada obat satupun yang nantinya bisa membuat anak bicara. Cuma suplemen-suplemen di luar sana itu akan membantu sistem imun anak kita akan lebih baik gitu. Jadi anaknya tidak mudah sakit, tidak mudah misalnya dari mulai batuk, pilek, demam, diare dan seterusnya gitu ya. Dan akan membuat konstan
kemampuannya upgrade dan upgrade Hmm. gitu. Karena kan fokusnya harus tetap di maintain. Tadi si emosinya harus tetap distabilkan. Karena yang namanya anak tuh sakit dikit gitu ya, itu pasti otomatis dia tuh, waduh, di dalam tubuhnya itu akan meluap-luap. Jadi kayak rewelan, cranky kembali gitu tuh. Jadi ya jangan heran kalau anak yang dia nggak enak badan, kok dia nangis, dia tantrum lagi, itu karena yang kita lihat mungkin tantrum ya, tapi di balik itu Hmm. anaknya bilang, aduh, aku badannya nggak enak nih mam, kalau bisa ngomong gitu tuh, gitu. Jadi di balik itu tuh dia nggak merasakan enak tubuhnya gitu tuh. Oh gitu. Ya saya baru tahu juga dari dokter kalau ada apa kayak paracetamol yang apa puyer gitu untuk anak itu sebenarnya ada ya dok ya? Nggak ada. Kan nanti dokter Hmm. anaknya akan meresepkan si antipiretik yang diresepkan gitu, dipuyarkan. Kan biasanya kalau untuk dijaga-jaga di rumah gitu kan yang dijual di pasar kan yang cair gitu ya dok ya kayak Sanmol misalkan gitu. Kalau Berarti bisa kalau mau jangan yang rasa-rasa, jangan yang rasa anggur, jangan yang rasa jeruk kayak gitu. Jadi yang hmm, plain itu lebih aman, lebih lebih membuat eh, tidak membuat anak kita hiperaktifnya jadi berantakan gitu. ya Jadi baik dok, untuk terima ya kasih. jaga-jaga itu boleh beli paracetamol, tapi yang jangan yang rasa-rasa. Jangan Oke oke oke. rasa jeruk lah, rasa stroberi lah, rasa anggur lah kayak gitu. Nah, kalau udah rasa-rasa itu udah ditambah lagi dengan banyak 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 tadi itu termasuk gulanya tinggi banget gitu. Hmm, ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan nih dari Albi ya. Dok, bagaimana menstimulus anak dengan speech disorder karena gangguan konsentrasi dan gangguan emosional dan hiperaktif? Ya, jadi kenapa kalau di Jamet kami berikan pertama kali nanti orang tua akan diberikan pemahaman tentang bagaimana mematangkan atau memenuhi kelaparan dalam otot motorik kasar. Jadi, otot motorik kasar itu kalau masih lapar gitu ya, belum dipenuhi, anaknya ya jangan diminta untuk tenang karena memang dia tidak akan bisa duduk tenang karena memang masih lapar gitu. Yang namanya masih lapar harus dipenuhi gitu. Jadi, kenapa PR seperti ini akan diberikan dan orang tua harus membuat jamnya tadi dulu tuh. Jadi nantinya orang tua, para moms akan harus dulu bikin jadwal. Dan jadwal itu bukan buat kita, tapi buat anak untuk lihat. Jadi bahwa misalnya gini nih, jam main motor kasar itu misalnya jam 9 pagi. Terus nanti jam 4 sore misalnya gitu. Nah, ini si aktivitas-aktivitas ini pun juga harus ready dulu. Kata kuncinya adalah di rumah harus sudah sedia dulu. Lah kalau para mamsnya aja udah nggak punya ide, aduh gimana ya gitu. Nah ini adalah biasanya akan kita berikan tuntunan ini nih kegiatan-kegiatan motorik kasar ini itu diberikan pada mams sepeda nih penting banget tuh gitu ya. Ini motorik halus juga penting banget nih. Jadi motorik halus ini akan diberikan contoh-contohnya kegiatannya gitu tuh. Ini harus dilakukan gitu. Termasuk yang ini namanya motorik oral. Nih, motorik oral ini. Termasuk nantinya meniup, menyedot minuman, menggigit makanan kayak gitu. Meniup itu penting banget. Dan nantinya akan ini namanya verbal kognitif. Verbal kognitif itu untuk membentuk bonding. Jadi ada 4 nih kegiatan nantinya untuk mematangkan si beraktivitas tadi. Yang pertama adalah kegiatan motorik kasar. Dari mulai melompat, melompat macam-macam tadi kegiatannya dari melompat yang ada orang para mams harus bikin dulu nih pakai laban di lantai tadi tuh gitu. Itu melompat, sepeda, memanjat, itu harus diberikan. Itu yang pertama, motorik kasar. Yang kedua, motorik halus nih. Semua kegiatan yang melibatkan jari-jari nih. Kayak tadi tuh, memasukkan, meronce, menggunting, mewarnai, kayak gitu-gitu. Itu harus ada dan harus konsisten. Jadi ingat nih, kata kunci konsisten. Jadi jamnya sama. Jadi itu akan mempunyai pola.
Dan ingat, anak berkebutuhan khusus, nggak harus anak berkebutuhan khusus. Semua anak itu akan belajar dari konsistensi. Jadi jam yang sama. Nah, jadi jam yang sama, misalnya contoh jam 4 sore tadi. Jam 4 sore itu akan konsisten dilakukan di jam yang segitu kegiatannya. Nah, pilihan kegiatan tolong banyak. Jadi anak bisa memilih. Kalau zaman anak saya autis. Jadi anak saya yang autis sekarang sudah 20 tahun. Waktu saya masih di fase itu, zaman dulu saya masih nggak punya, saya pakainya kardus-kardus bekas mineral water. Jadi kardus-kardus itu saya tumpuk di pojokan gitu. Tapi sudah dilabelin dulu nih, sudah dilabelin kalau ini, oh ini Lego, oh ini mobil-mobilan kayak gitu. Jadi nanti tinggal anaknya udah tahu nih, oh Lego-legoanku ada di situ, oh mobil-mobilanku ada di situ, gitu. Dan ingat nih, pastikan mainan tadi tidak berserakan sembarangan di lantai. Jadi kata kuncinya, boleh nggak anak itu main di jam yang sembarangan? Nggak boleh, karena dia harus meminta kepada kita untuk mengambilkan. Nah, gunakan kesempatan namanya golden moment itu tuh. Jadi golden moment itu adalah saat dia narik tangan kita tadi tuh, narik tangan kita. Nah, itu gunakan untuk mengajarkan dia berkomunikasi atau berbicara. Nah, jadi lewat kemauan tadi itu sangat penting. Jadi gini, latih bicara anak lewat kemauannya dia. Kemauannya dia itu the best momen terbaik untuk mengajarkannya. Jadi kata kuncinya, jangan ngasih gratis pada anak. Jadi, nih kemauannya tadi arahkan kepalanya, nih arahkan kontak matanya ke kepala kita. Nah, ngomong dengan jelas, padat, singkat, jelas. Kata kuncinya juga bicaranya harus ditata. Orang tua tidak boleh ngomong sembarangan. Jadi padat, singkat, jelas tadi. Misalnya contoh gini, nama anak saya itu Feral namanya. Feral mau mobil. Nah, ingat, waktu ngomong mobil tidak boleh ngomongnya ditekan di suku akhir. Jadi kalau kita berbicara pada anak dengan speech delay, kebetulan saya speech disorder karena anak saya autis. Jadi kalau ngomong itu ditekan di suku depan. Jadi mau mobil. Jadi mobil. Jadi mobil. Kalau ngomong harusnya mobil, bukan mobil. Feral mau mobil. Nah, kalau kita ngomong Feral mau mobil, nanti yang didengar cuma il. Jadi kita harus Feral mau mobil. Mo-nya ditekan. Nah, itu penting. Jadi bagi kita berbicara itu juga penting banget untuk dievaluasi pada orang tua. Jangan sampai ngomongnya asal. Gitu. Jadi kita harus jongkok sejajar matanya di anak, letakkan barangnya di samping mulut, baru ngomong. Diarahkan, Feral mau mobil. Nah, setelah itu, ini syarat satu. Syarat kedua adalah anaknya harus gini, tangan minta. Nah, jangan sepelekan tangan minta ini. Tangan minta ini ternyata akan membentuk namanya compliance atau kepatuhan. Saat dia nantinya terbiasa tangan minta begini, waktu kita ajarin apa-apa akan enak. Akan mudah karena compliance atau kepatuhannya terbentuk dengan baik. Itu syarat kedua. Nah, syarat ketiga adalah cium kita. Jadi, itu adalah untuk mengaktifasi area Broca di sini tadi nih. Area Broca itu adalah area untuk memproduksi suara. Jadi, itu dasar untuk ngomong macam-macam. Mau, minta, makan, minum, itu semuanya dari Nah, jadi kalau anak dengan keterlambatan berbicara, jangan sampai langsung ngasih apa yang dia mau dengan mudah. Wah, itu rusak semuanya. Nggak akan maju-maju, anaknya nggak akan selesai dari speech delay kalau itu langsung dikasih, gitu. Dan tadi, si 3 syarat tadi akan melatih banyak hal, termasuk latih emosinya, latih sabarnya, latih kemampuan fokusnya, latih kemampuan tadi area Broca tadi, gitu. Jadi, jawabannya Mams tadi adalah, bagaimana nih kalau anaknya hiperaktivitas, gangguan emosi perilaku? Ya tadi, matengkan
kemampuan, kematangan, kelaparan motorik kasarnya tadi, motorik halusnya, motorik oralnya, dan verbal kognitif diberikan kegiatan tadi. Terus kalau anak minta sesuatu, jangan langsung dikasih. Itu penting banget. Jadi buat anak Iya. mengutarakan kemauannya ya, Iya, Dok, ya. ya, tapi dilatih yang paling dasar dulu nih. Seringkali para mam salah gitu. Anak saya itu sudah saya minta, saya sudah latih, suruh ngomong mau. Ya nggak bisa lah, wong paling dasarnya aja nggak bisa. Dasarnya itu cuman gitu doang. Cuman mencium. Jadi jangan langsung ngajarin ngomong. Itu kata kuncinya. Jadi tidak boleh langsung ngajarin, ayo dong, bilang dong, minta. Nah, kayak gitu. Jadi tidak boleh langsung ngajarin jumping istilahnya. Harus dilakukan pondasi yang paling dasar, yaitu mencium kita. Gitu doang. Gitu, Mam. Gitu ya. Wah, sangat membantu sekali nih ilmunya, ilmu baru parenting tentang tumbuh kembang anak. Oke, kita bacain pertanyaan Ya, lagi silakan. ya. Dok, mohon diluruskan, terapi hanya untuk fokus, bukan untuk bahasa, atau terapi untuk bahasa? Tadi udah ya? Udah tadi. Oh Ya, ya, tadi udah tuh. jadi Nih, kalau untuk ngomongin tentang bahasa, ya kita nggak bisa langsung ke terapi bahasa saat dia belum bisa fokus, gitu. Jadi jangan mengutamakan terapi bicaranya saat dia belum bisa fokus. Percuma, nanti buang-buang waktu, buang-buang duit itu. Jadi akan sangat tidak efisien kalau anak itu langsung terapi bicara. Tapi harus dulu anak itu dibikin. Si tenaganya harus dimatangkan terlebih dahulu, tenaga hiperaktivitasnya. Terkuras dulu tenaga hiperaktivitasnya, anak mampu duduk tenang, anak akan fokus, baru akan masuk ke dalam terapi bicara. Gitu. ini ada lagi dok, lanjutannya ya. Anak saya 12 tahun tapi belum bisa bicara, cuma paham dok. Pernah periksa, semua normal. Bisa dijelaskan ya dok penyebabnya apa dan penanganan yang tepat? 12 tahun? Itu mah 12 tahun mah bukan speech delay. 12 tahun itu kemungkinan speech disorder. Kemungkinan kalau kondisi kayak 12 tahun kok nggak bisa ngomong karena IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi ya masalah kecerdasan. Jadi IQ anak normal itu 91 sampai 110. Nah, anak dengan ID namanya itu, anak dengan intellectual disability itu di bawah 70 dan kemungkinan ID-nya berat karena sampai nggak bisa ngomong sampai usia 12 tahun. Jadi itu bukan speech delay, Mam. Itu speech disorder diakibatkan karena ID, namanya intellectual disability. Anak dengan intellectual disability sekolahnya pun khusus di sekolah luar biasa, tipe C. Dan kemungkinan kalau berat begitu bukan C aja, C1 kemungkinan. C1 adalah untuk anak-anak dengan tunagrahita berat. Jadi nanti pengajarannya bukan untuk berbicara, tapi untuk berfungsi secara mandiri. Nanti akan diajarkan kemandirian program-programnya. Gitu, Mam. Oke, gitu ya Mam ya. Ini ada lagi nih. Saya dulu sudah asesmen di Yamed, tapi tidak terapi. Sekarang anak saya sudah bisa berkata, cuma masih sekata saja. Terus kalau mau asesmen lagi, apa nanti bakal dikasih PR beda agar anak bisa Beda tuh. merangkai kalimat? Iya, beda. Kalau dulu namanya speech delay. Saat dia sudah bisa berbicara, nantinya gangguannya namanya berubah menjadi diagnosa communication disorder. Jadi berbeda. Speech delay sama communication disorder berbeda. Nah, di dalam communication disorder itu nanti akan 3 poin penting yang akan di-assess. Jadi, yang pertama jumlahnya, si jumlah kosakata. Ingat nih, Mam, jumlahnya diingat aja nih. 2 tahun 50 kosakata, 2,5 400 sampai 800 kosakata. 3 tahun itu 1000 kosakata. 4 tahun itu 1600. Nanti di tes Diamet itu akan dicek ininya kemampuan jumlahnya. Nah, jadi kenapa nanti kalau di Diamet itu nanti akan dicek ini nih, akan dites si kosakata ini tadi nih. Nih, jadi ini akan dites nih. Nih, ini jumlahnya ini kan tadi mamnya nggak ceritain umurnya berapa ya. Jadi umurnya itu akan tergantung si jumlah ini tadi nih. Nih, sejumlah ini tadi nih. Nih, ini jumlah ini itu akan menentukan si patokannya. Yang jelas kalau dia speech delay itu bukan lagi speech delay.
dia akan berubah menjadi communication disorder. Communication disorder ada 3. Kemampuan untuk jumlah kosakatanya cukup nggak? Gitu. Tadi ingat, 2 tahun 50, 2,5 400 sampai 800, 3 tahun 1000, 4 tahun 1600 dan seterusnya. Nanti ada patokan-patokannya gitu. Kebetulan ya kalau saya udah makanan sehari-hari itu udah apal semua nih hitungnya, jumlahnya gitu. Tapi nanti ada patokannya tuh. Yang kedua adalah kemampuan untuk membuat kalimat. Cara ngapalinnya enak. 2 tahun 2 kata, 3 tahun 3 kata. Jadi kalau nanti anak 3 tahun harusnya sudah 3 kata di dalam kalimat. Misalnya contoh gini, Bunda, ambilkan minum. Kalau 4 tahun, 4 kata. Bunda, tolong ambilkan aku minum. Gitu. 5 tahun, 5 kata. Kayak gitu. Jadi, itu akan dicek nih, si kemampuan kalimat. Dan kemampuan dalam artikulasi. Termasuk kalimat tadi bercerita juga termasuk dihitung. Nah, jadi nanti akan dites tuh. Artikulasinya udah selesai belum semuanya, gitu tuh. Nah, kewaspadaan bagi orang tua, para parents, para mom, itu ingat nih, artikulasi R. Ini yang sangat sulit biasanya. S, eng, N, L. Nah, jadi nanti dicek lagi. Dan posisi depan, posisi tengah, posisi akhir. Misalnya gini. Depan berarti misalnya contoh roti. Tengah berarti misalnya baru. Akhir misalnya sebar. Sebar. Nah, kayak gitu. Jadi nanti akan dites semuanya. Jadi dites antara si tadi itu jumlah, kalimat sama cerita, sama artikulasi. Nanti akan dites. Dan PR-nya ada lagi, Mam. Jadi nantinya diperiksa lagi, misalnya gini nih, nanti datang lagi ke Yamet di usia 4 tahun. Dites lagi, matchingan tesnya beda. Tes yang digunakan itu juga beda. Jadi jangan dipikir, waduh, dulu pernah asesmen Yamet. Aku kalau mau terapi nggak mau asesmen lagi. Lah, piye toh? Kan umurnya beda, gitu. Umurnya beda. Jadi umur beda, tesnya beda, gitu. PR-nya pun juga berbeda, gitu. Oke, Dok, ini kita sampai jam berapa ini? Masih banyak nih pertanyaan yang belum dijawab. Satu lagi ya, Dok ya. Oh, saya Satu pertanyaan lagi. boleh tanya dulu. Ya. Oh iya, boleh. Silakan, Mam. Silakan, Ya. Mam Linda. Dok, kalau anak saya ini sebenarnya udah ada bicara juga ya memang. Tapi itu masih kata-kata spontan dan memang kemampuan kayak tadinya kan dia tuh nggak bisa menunjuk ya. Menunjuk jauh tuh kan baru bisa saat-saat ini. Itu gitu bisa nunjuk yang dia suka kayak lampu. Itu kayak wow, udah alhamdulillah banget gitu. Terus kemarin tuh dia nunjuk kaki sambil bilang kaki gitu. Nah, tapi masih spontan, masih kalau kita suruh ulang itu belum mau. Tapi beberapa kali memang dia udah bilang. Nah, kalau menurut dokter, kalau kata-kata yang keluar spontan itu gimana ya, Dok? Ya, kata-kata spontan itu adalah tanda baik karena dia sudah ada channeling, namanya ada channeling. Nah, yang harus Mam Linda matangkan adalah si bahasa reseptifnya dulu aja dimatengin. Nih, jadi si body part tadi itu dimatengin untuk reseptifnya dulu. Untuk yang di sini tadi nih, si dulu. Jadi Mam Linda harus gini nih. Iya ya, kaki. Mana kaki? Oh, keren. Ini kaki. Mana tangan? Wah, bagus. Ini tangan. Mana kuping? Mana mata? Mana gigi? Mana hidung? Nah, itu dulu aja di bagian belakang sini tadi namanya wernik. Jadi, werniknya dulu karena werniknya nggak matang percuma. Karena gini nih, yang namanya spontan itu kayak cuman secantol gitu. Jadi nggak nempelnya, nggak rekep gitu. Nggak mateng. Nah, jadi matengin dulu di bagian belakang ini tadi namanya wernik. Wernik itu suruh nunjuk-nunjuk gitu. Jadi sering-sering aja, Mam. Sering-sering gitu tuh. Sering-sering gitu. Iya, dia mana? Mana sih kaki? Mana mata? Mana tangan? Dan bahkan jangan hanya body partnya si anak. Kita juga penting. Karena gini nih, justru pembelajaran body part itu ke orang lain dulu nih. Karena yang ada di hadapannya, kayak misalnya gini, hidung. Ya mana dia bisa lihat hidungnya dia. Kalau hidungnya mami kan lebih kelihatan gitu. Jadi kalau bisa, itu body part yang digunakan jangan body partnya anak. Tapi body partnya si kita. Ayah atau ibunya. Gitu. Jadi, mana kaki mams mana? Kaki bunda mana? Kaki ayah mana? Gitu. Hidung mana hidung? Gitu.
Nah, dan itu yang harus dimatangkan terlebih dahulu. Dan kalau perlu dicatat, Mam. Jadi gini, punya catatan khusus, punya buku kecil gitu untuk mencatat bahasa reseptif yang saya akan ajarkan hari ini apa, yang sudah dikuasai berapa, gitu. Ingat tadi tuh harusnya 9 kata per hari diajarkan. Kalau dia itu masih di fase nunjuk-nunjuk, ya nggak apa-apa. Matengin di bahasa nunjuk tadi itu karena gini, memang kalau terapi diamet memang akan diajarkan nunjuk-nunjuk. Kenapa akhirnya dulu yang belum bisa nunjuk-nunjuk sekarang sudah bisa nunjuk-nunjuk. Tapi bukan hanya sekedar nunjuk sekarang ini, kita ngomongin masalah konten nunjuknya. Jadi konten nunjuknya harus dibanyakin. Tadi dan gini, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai misalnya kalau gini nih. Kan kalau saya ngetesnya pakai nih flashcard gitu ya. Tapi di rumah pakai aja yang ada di rumah. Pakai body part tubuh bapaknya, ibunya, pakai benda-benda sekitar di sehari-hari dia gitu ya. Mainannya dia, mana bola, mana mobil-mobilan, mana pesawat, mana kereta api, kayak gitu. Itu yang nantinya akan menimbulkan kepedean dia. Dan ingat nih, saat dia itu sudah mulai sudah mulai bisa, dia sendiri akan ada yang muncul kepercayaan diri. Wah, aku bisa ya. Bundaku seneng ya, gitu. Nah, pancing itu menjadi bahasa verbal tadi si Broka tadi. Termasuk mengulang-ulang. Jadi, wah iya ini kaki. Ingat, kita ngomongnya di suku depan yang ditekan loh ya. Jangan ngomong ini kaki. Tapi ini kaki. Ini tangan. Ini gigi. Ini hidung. Ingat, hidung. Bukan hidung. Gitu. Nah, itu yang nantinya harus dibanyakin. Itu nanti akan berubah tuh dari bahasa spontan menjadi bahasa verbal. Bahasa sebenarnya. Bahasa ekspresif sebenarnya. Gitu, Mam. Iya, baik, terima kasih. Cuma Benya. Ini dok, satu Ya. pertanyaan penutup ya. Oke, baik-baik. Silakan. Untuk speech delay ini bisa sembuh nggak sih dok? Speech delay bisa. Karena speech delay adalah sebuah kondisi yang tidak diakibatkan karena gangguan medis. Jadi speech disorder pun juga masih memungkinkan. Ingat nih, kata kuncinya adalah di usia emas. Jadi usia emas itu cukup 2 kali. 0, 2 tahun, 2 sampai 6 tahun, titik. Jadi usahakan waktu menangani gangguan speech delay maupun speech disorder jangan lewat usia emas. Kalau datang ke saya sudah kayak tadi tuh 12 tahun, saya mesti ngomong apa? Gitu. Dan gini, kalau saya tipenya orangnya belak-belakan. Kalau memang itu tidak bisa sembuh, saya bilang ngomong nggak sembuh gitu. Dan apalagi tadi sudah 12 tahun ID pula gitu ya. 12 tahun ID, ya saya mesti ngomong, Bu, karena kita harus menyamakan frekuensi istilahnya. Harapan saya dengan harapan orang tua harus sama. Saya bilang bahwa Bu ini kondisinya ID, IQ-nya di bawah rata-rata. IQ-nya itu anak normal IQ-nya di atas 90, ini IQ-nya 57 misalnya gitu. Nah, kondisi 57 itu IQ 57 itu akan mengalami gangguan ini sebutin tuh. Anaknya akan fokus konsentrasinya jelek, memorinya lepas-lepas, diomongin, diajarin ini lupa, diajarin lupa karena nggak ada nempel. Kemampuan tingginya lemah, anaknya cenderung akan males, anaknya akan cenderung menghindari tugas-tugas yang melibatkan angka baca tulis hitung kayak gitu-gitu. Nah, itu harus diomongin. Kalau memang nggak sembuh, saya akan bilang bahwa ini alternatifnya begini. Kondisi 12 tahun ID itu adalah nanti yang diajarkan adalah kemandirian. Kemandirian itu apa aja? Nanti akan saya bikin list. Ngajar dia cara mandiri sendiri, mandi, makan, dan seterusnya. Termasuk nanti survival life. Survival life itu bagaimana masak makanan sendiri, kayak gitu. Makanan sederhana aja, nggak yang ribet-ribet. Karena, ingat nih, saya dulu pun, saya berpikir begini. Saya, orang tua, itu tugasnya adalah membuat anak itu mandiri lepas dari kita. Lah kalau anak itu berkebutuhan khusus dan sampai akhirnya dia yang sangat merasa bersalah saya. Dan ingat, saya sangat tua akan meninggal. Nggak mungkin menitipkan anak saya. Anak saya kebetulan yang autis yang nomor 1. Saya punya anak 3. Jadi saya etis juga akan menitipkan anak yang nomor 1 yang bermasalah, yang tidak selesai tuntas tumbuh kembangnya ke adiknya. Nah, itu ke adiknya pun juga adiknya kehidupan sendiri mas nantinya dia punya keluarga. Kalau dititipin kakaknya yang bermasalah, dosa besar bagi saya gitu. Jadi
itu saya berpikir bahwa memang ayo jangan sampai menyesal nantinya. Lakukan stimulasi terapi tadi sedini mungkin gitu. Dan sekarang ini udah nggak zamannya lagi kita itu nggak tahu. Ini banyak IG live ini. Dan tadi banyak sudah kalau misalnya periksa sama saya pun saya sudah kasih PR loh. Tergantung orang tuanya itu malas nggak atau mau nggak PR-nya gitu tuh. Jadi kalau PR yang dikerjain pun selesai kok. Kalau tadi ngerjain PR, yang sering kali jadi masalah adalah PR yang nomor satu nih. Harus buang atau jual TV dan gadget di rumah. Itu yang bandel banget orang tua. Itu yang bikin gedek bagi saya. Karena kalau memang mau niat menyelesaikan masalah TV sama gadgetnya dibuang gitu. Nah itu yang sering kali bermasalah. Nah jadi PRP-nya ada banyak tuh. Dari mulai yang nanti jual TV-nya, buang gadgetnya, tidak boleh ada gadget di rumah. PR-nya harus diet apa aja. PR tadi bikin jadwal, bikin kegiatan, bikin stimulasinya, masanya dilakuin atau tidak, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ayo jangan sampai kita itu diberikan titipan sama Allah yang spesial dan tidak sembarangan orang-orang yang dititipi. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat juga. Orang-orang yang memang mampu. Dan ingat, kita itu diberikan anak spesial luar biasa, belajar banyak dari dia. Belajar sabar, belajar malas, kata kuncinya nih. Malas buang gadget, males berinteraksi dengan anak, males jadi contoh yang baik. Waktu saya ngajarin anak saya rajin sholat subuh, nggak bisa kalau saya nggak sholat subuh gitu. Jadi mau nggak mau memang sholat subuh, karena itu akan jadi contoh gitu. Itu hal yang PR pentingnya. Saya ngajarin dia bangun pagi sholat subuh. Kalau saya nggak sholat subuh, ya nggak akan ada gunanya gitu. Nah itu yang PR pentingnya. Saya minta untuk para mam semua, ayo buang kata males tadi. Musuh terbesarnya adalah jadi kata kuncinya, ayo sebelum menerapi anaknya, terapi diri sendiri dulu. Itu PR pentingnya. Gitu, Mams. Oke, terima kasih sekali, Baik, Dok. terima kasih dok ya. Sama-sama, Mami ada Mams. yang ingin disampaikan? Oh ya, udah cukup. Terima kasih dok. Nanti saya memang orang tuanya itu yang harus diterapi dulu. Karena memang paling susah itu kalau punya anak ABK tuh konsistennya itu. Iya, betul. Iya, terima Terima kasih kasih. sekali untuk Mams yang sudah join malam hari ini. Mohon maaf ya, banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, tapi nanti kita masih ada kolaborasi sekali lagi ya, Dok ya, di tanggal 17 Desember. Ya. Jadi nanti jangan lupa untuk join lagi. Dan insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin hari ini belum bisa dijawab, tapi di next Iya. kolaborasi kita Dan bisa jawab boleh ya. pertanyaan yang belum terjawab, boleh aja di wall salah satu wall aja di Instagram feed saya, pasti akan saya balas gitu. Jadi tanya aja di Instagram saya, pasti akan saya balas karena saya cukup rutin membalas pertanyaan-pertanyaan di Instagram gitu. Jadi kalau yang nggak terjawab karena memang waktu yang terbatas, tapi akan saya balas di Instagram saya gitu, Mams. Gitu, Baik, Mams terima ya. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Masya Allah. Terima Ya, kasih sekali ilmunya, ilmu parenting Iya. buat kami semua. sama-sama pun, sama. Iya, Ya, terima terima kasih. kasih Mohon Mbak maaf Meni. jika ada salah kata. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.